القلوب حاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترابون يخلى المساني فهدار اليوم لغرات واستنير بجمالي فاق في الحسن تفرد الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلينا البشرى بسعدي مستمر ليس ينفع حيث دينا طه جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلي ربي كل حمدي جل يسوع بسبنا بالوجود المصطفى الحبيب محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نشأت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وفدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نشهد نور ساد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا
ربي بلغنا بجاحي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العالمين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تشاء أسرفا وسليم محمد والسلام المستمر كالليل يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gondrong silakan ditutup botolnya, Kiramni dibagiin satu-satu air. Insyaallah air ini menjadi wasilah dikabulkan dan doa-doa kita. Selamat datang kepada Ustaz Agus Supriyadi dan rekan dari DKM Masjid Fathul Iman Payangan. Hadirin, selanjutnya kita mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Burhan Ubaidillah. Insya Allah kelar pukul 21.30. Kalau ada sesi tanya jawab nanti boleh 5 hingga 10 menit. Dan nanti ditutup dengan doa oleh Ustaz Dr. Andes Abdul Mukti dan doa kedua oleh Ustaz Haji Rudiani dari Jatirasa. Mengajak dan menginformasikan undangan untuk hari Jumat malam 1 besok 100 hari almarhumah Ibu Mariati binti Bapak Indah, istri dari Bapak RT Unen Harmidin di Jalan Haji Bisan atau kediaman mertua Ustaz Unen Harmidin. Insya Allah nanti kami bersama Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA. Untuk pengajian malam Rabu besok di Bapak Main, lokasi di Villa Empang. Ya. Insyaallah kita hadir di pemancingan Pak Main. Lokasinya dekat sama seperti Cisarua. Insyaallah banyak angin-angin sepoi yang menghiasi tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammadin
ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أشهد أن لا إله إلا الله البديع نظام العالم على أكمل الحكمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من تهامه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه أهل البدر والاستقامة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون يتبعون أحسنه بطريق أهل السنة والجماعة. آمين يا رب العالمين. Hadratil kiram wal muhtaram, tuan-tuan guru, para hujjaj, para asatiz, jemaah majlis taklim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz rahimakumullah. Rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan bersama dari mulai pembacaan isol dan tawasul, dilanjutkan pembacaan qalbul Quran surah Yasin, dilanjutkan dengan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kelengkapan dan keberkahan apa yang telah kita baca, kita bisa mendapatkan keberkahannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan dan keberkahan itu tiadalah lengkap tanpa dihadiri guru-guru kita. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Nahari, guru kita Ustadz Abidin Nur SAG, guru kita yang telah memimpin pembacaan ratib, Haji Muhammad Ali, guru kita Ustadz Dr. Randes Abdul Muhti, guru kita Al-Ustadz Muhammad Tawi, dan guru kita Haji Ahmad Maulana. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian seperti biasa, mari kita tawajuhkan niat sebagaimana salafun sholih, ulama-ulama terdahulu memulai dan membuka majlisnya dengan tawjih niat, agar kita ingat, agar kita eling bahwasanya melangkahkan kita ke tempat ini tiada lain dan tidak bukan libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawjih niat ini terdapat dalam buah karya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah. Para ulama, para sayyid, para habaib, para syurafa sering memulai majlis-majlis yang mulianya dengan tawjih niat, agar dari awal hingga akhir kita mendapatkan keberkahan majlis. Setelah saya baca, monggo para hadirin mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'ai ilal huda wa dalalati ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah terkhusus kepada guru kita Ayahanda almarhum almarfulah Kiai Yasanin bin Hajisan, bahwa majlis ini adalah asar peninggalan beliau. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang terus mengalir ke alam barzahnya. Ala hadiniyah bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Materi kajian yang akan kita pelajari bersama bersumber dari kitab yang bernama Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, buah karya dari Romo Yai Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, yang mana beliau sekarang menjabat menjadi Ketua PWNU Jawa Timur Aswaja Center. Mudah-mudahan keberkahan dari apa yang beliau tuangkan dalam karyanya, di dalamnya menampung dalil-dalil yang berdasarkan dan bermuara bersumber dari hadis, bersumber dari Al-Quran dan pendapat-pendapat para ulama. Tujuannya apa? Agar apa yang kita laksanakan, amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan tambah jelas, tambah kuat, tambah bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jangan ada yang bertanya kenapa mengamalnya begitu, saya mah ngikutin aja. Kenapa begitu? Memang udah begitunya. Maka kitab ini hadir sebagai landasan pondasi yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah. Contoh tahlilan, syukuran rumah, pindahan, khitanan, neloni, mapati, ngupati, apaan itu? 4 bulan, 7 bulan, dan lain hal sebagainya. Maka kitab ini memberikan solusi kepada kita yang terbatas atas ilmu pengetahuan untuk mempertajam, meningkatkan kualitas amaliyah-amaliyah kita. Untuk apa? Untuk menghadapi hal-hal perihal yang mengganggu keistiqomahan. Karena banyak di luar sana, mohon maaf, ada majlis yang gulung tikar, bangkrut bang. Jangan hanya warung doang yang bangkrut, ada majlis yang bangkrut. Majlisnya bubar, jemaahnya ninggalin gurunya. Kenapa? Karena amaliyah-amaliyah jemaah yang biasa diamalkan, gurunya tidak menyampaikan dalil landasannya, pokoknya gitu aja. Giliran nanti ada masalah di masyarakat, tidak ada solusi, ada yang datang, kudunya mah begini, kudunya mah begini, kudunya begini, berarih kiblatnya, gurunya ditinggalin, yang baru diikutin. Gurunya yang ngajarin alif batasa, yang ngajarin bacaan sholat, yang ngajarin bacaan wudhu, praktek sholat, ditinggalin. Padahal guru kampungnya udah ngajarin dia berpuluh-puluh tahun, tapi karena ada satu kepahaman yang tidak sesuai, yang tidak dijelaskan oleh gurunya, datang hal yang baru, dia ngikutin yang baru, guru yang lama ditinggalin, ujung-ujungnya majlisnya bubar. Kenapa demikian? Karena ini banyak kejadian, hadirin rahimakumullah. Maka majlis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlunya bertatap muka wajah seperti ini agar kita bisa melihat, mendengarkan langsung dari sumber-sumber yang disampaikan oleh para ulama. Insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah. Kitab ini sebagai pondasi landasan amal kita.
Jangan ampe ragu apa yang kita amalkan, jangan ampe ragu apa yang kita sudah turun-temurun istiqomahkan, padahal amaliyah udah dilaksanakan oleh guru kita, nenek moyang kita sampai ke sana, tapi pas kena cucunya ragu-ragu. Cucunya nggak percaya, katanya nggak ada dalil. Kalau nggak ada dalil sia-sia. Karena berbeda pendapat, bukan nggak ada dalilnya, tetapi belum menemu dalilnya. Maka oleh karena itu perkuat keilmiahan amaliyah, supaya kita pun bila mana ada yang bertanya, kita punya dalilnya, kita tahu solusinya. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, majelis taklim ngaji beda dengan informasi. Maka ada sumber edukasi, ada sumber informasi, ada sumber pembelajaran, ada sumber pengetahuan. Maka di sekolah pelajarannya ilmu pengetahuan. Berarti ada ilmu, ada pengetahuan. Ada sumber ilmu, ada sumber pengetahuan. Mana sumber ilmu? Pengajian. Datang ke majelis taklim sumber pengajian. Al-Quran sumber ilmu. Hadis, sunnah-sunnah, kitab-kitab hadis sumber ilmu. Karya-karya para ulama seperti yang kita akan bahas, Al-Muqtatafat al-Bidayah sumber ilmu. Mana sumber informasi? Google. Mana sumber informasi? YouTube. Dari mana taunya? Google. Dari mana taunya? YouTube. Itu bukan ngaji. Itu bukan sumber ilmu, sumber informasi. Bedain mana ngaji, mana informasi. Maka oleh karena itu ngaji ada caranya. Bagaimana caranya? Disampaikan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Al-Minhajnya. Nah ini Pak, saya artiin langsung. Wa'lam al-ulum kalbuyut. Ilmu itu ibarat rumah. Ilmu ibarat, bila mana ilmu ibarat rumah, masuklah ke rumah melalui pintunya. Tu'tuha min abwabiha. Ilmu ibarat rumah, bila mana kita mau ke rumah harus lewat pintu rumah. Barang siapa yang masuk rumah bukan melalui pintunya, ada ke rumah melalui jendela, namanya apa? Ada yang masuk ke rumah lewat atas, lewat genteng, namanya apa? Ada yang masuk rumah lewat dapur, namanya apa? Laki dimarahin bini. Pak, ada yang dapat ilmu tapi bukan dengan caranya. Ilmu ibarat rumah, kalau mau dapat ilmu kudu sesuai caranya. Mana? Datang ke majelis taklim, ada gurunya, ada sumbernya, bukan nongkrongin YouTube, bukan nongkrongin Google. Orang yang masuk ke rumah lewat jendela, lewat atap, lewat belakang, maka bila mana orang masuk rumah lewat jendela, lewat belakang, lewat atap, itu namanya pencuri. Ada orang pinter tapi kagak ngaji, itu namanya pinter mencuri. Kudunya ngaji, ada gurunya, ada sumbernya. Datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, bukan ngaji di Google. Itu namanya nyuri ilmu. Bila mana tahu pun dia punya, tetapi caranya salah. Yang dia punya bukan ilmu, hanya pengetahuan. Oh Pak, begitu. Maka ilmu datang ke pengajian. Ilmu buka sumbernya, buka tafsirnya, buka kitabnya. Gak tahu, nanya ke guru, bukan nanya ke Google. Ditanya, kenapa itu hukumnya begitu? Ah, saya mah guru saya. Siapa gurunya? Syekh Al-Ghoblani.
Pendapat pertama menurut Syekh Al-Baghlani boleh. Syekh yang kedua menyebutkan siapa? Syekh Ayyutubani alias Syekh YouTube menyebutkan boleh juga katanya. La ilaha illallah. Orang yang punya ilmu tapi kagak ngaji hadir ke pengajian, enggak buka semburnya, enggak punya gurunya, man la syaikha fa syaikhu setan, maka bila mana orang enggak punya guru, enggak punya referensi, setan gurunya. Betul, Pak? Maka oleh karena itu namanya setan, dia merasa paling karena gurunya enggak ada. Kenapa dia paling benar? Ujung nyalahin bila mana tukang nyalahin merasa paling ada ulama ngajarin begitu? Gak ada. Yang ada saling menghargai, bukan nyalahin. Kafir, bid'ah, neraka. Ilaha illallah. Siapa gurunya? Kalau gurunya dari Google, guru YouTube pantas baik. Kata para ulama, man la syaikha fa syaikhuhu setan. Bila mana kita gak punya majlis taklim, gak doyan ngaji, gak punya guru, gak ada tempat curhat, bila mana ada masalah agama, khawatir didorong bisikin setan. Buka Google aja, buka YouTube aja. Tuh, Pak. Jangankan yang benar, pertanyaannya salah, Google mah ada jawabannya, Pak. Baiklah, coba nanya baik apa, jawabannya ada aja. Jangankan nanyanya bener, nanyanya salah. Nanyanya aja, pertanyaan salah, jawabannya ada aja Google mah. Masya Allah. Maka inilah penting memperkuat amaliyah kita. Hadirin rahimakumullah, inilah muqaddimah dari kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama nafa alaihi fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina istafa walladzina dafaru min fadaili bihabdil awfa. Amma ba'du, fa innahu massatil hajatu syadidan. Kata Kiai Haji Marzuki Mustamar, sangat mendesak, urgen. Masatil hajatu syadidan, amat urgen, kronis. Li wali amsali, yang dihadapi olehku dan orang-orang seumpamaku. Ulama keteteran. Ulama saja keteteran, apalagi orang-orang awam. Minalladzina qasrat lahumul ma'arifu wal ulum, yang mana orang-orang yang terbatas pengetahuannya, terbatas ilmunya. Maka oleh karena itu wada'ufat lahumul hujaju, jangankan ilmu, jangankan pengetahuan, ditanya dalil kagak tahu. Wada'ufat lahumul hujaj, doib hujahnya. Ditanya dalil kenapa? Saya mah ngikutin aja kata guru saya. Doilah. Kalau kata guru saya masih juga kata guru saya. Maka wada'ufat lahumul hujaj wal fuhum fawaqa'u, karena keterbatasan ilmu, keterbatasan hujah, fawaqa'u mutahayyirina amamal khusum. Kebanyakan orang muslim, orang mukmin sekarang mutahayyirin, bingung dihadapi permasalahan-permasalahan yang zaman dulu jarang-jarang ditanya, sekarang ditanyain. Sekarang menjadi dikit-dikit, dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau nggak ada dalil, udah gak boleh katanya. Rasul pun nggak ngelakuin. Kalau Rasul nggak ngelakuin, nggak usah. Tuh, Pak, begitu. Maka fawaqul mutahayyirin ammal khusuma ahlil haq, baik dari musuh Islam yang ingin menggerogoti agama ini maupun ahlil haq yang memang mempertanyakan kebenaran. Bener gak sih kalau baca tahlil, baca zikir, baca yasin itu nyampe gak? Oh, Pak nanya. Kata guru saya mah nyampe, nantinya kata guru saya nggak nyampe, nanti ujung-ujungnya ngadu guru. Oh, Pak, ujung-ujung ngadu, bukan ngadu dalil.
kata guru saya begini. Tuh, ujungan kedua dalil. Bukan ngedalil, tapi ngadu guru. Katanya. Inilah yang terjadi sekarang. Masatil hajat, sangat penting. Ila ma yu'inuhum ala takhfifi wajihum minal masoib. Maka sangat penting meminimalisir, membantu kepada orang-orang awam dibekali amaliyah berlandaskan ilmiah dengan dalilnya. Bal a'lal masoib, apalagi bila mana terjadi fitnah musibah yang amat besar. Apa? At-tashkik fiddin, ragu ama agamanya, ragu ama yang ia lakukan. Bener nggak nih yang saya lakukan selama ini? Jangan-jangan nggak bener. Kenapa? Karena gurunya tidak mampu menyampaikan dalilnya. Ada jemaah yang nanya, gurunya umpama tidak bisa menyampaikan dalilnya. Jangan-jangan ini gak ada dalilnya, jangan-jangan nggak benar. Tuh, taskik, adanya keraguan. Apa yang diamalkan nanti ragu, ujung-ujungnya ragu, maka akan muntaber, mundur tanpa berita. Atu mental, lama-lama majlisnya bubar gulung tikar. Tuh Pak, begitu. Dan ini banyak terjadi di tempat-tempat di luar sana. Maka kita kawal, kita jaga amaliyah kita dengan pembelajaran amaliyah yang disampaikan oleh para ulama. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat apa yang akan kita ketahui? Di antaranya adalah ini. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah pilarnya ada 3. 1 bagian akidah, 2 bagian ibadah, 3 bagian tasawuf. Saya ulangi Pak. 1 bagian akid, 2 bagian ibadah, 3 bagian tasawuf. Ini harus tahu. Jangan sampai ngaku-ngaku aswaja tapi nggak tahu akidahnya akidah apa, ibadahnya ibadah pakai apa, tasawufnya tasawuf versi siapa. Ngakunya aswaja, ingin dikumpulkan 73 akan terpecah firqah di dunia, hanya 1 yang akan masuk ke surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah 3 pilarnya. 1, akidahnya ngikuti Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Disebutnya akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Oh, saya baru dengar. Yang paling gampang, ciri khas aswaja adalah sifat 20 yang oleh bocah-bocah kecil sore sering dibaca. Wujud kidam. Itu akidah Asy'ariyah itu, Pak. Orang tua dulu dari zaman sono sampai sekarang diajarkan, karena memang itu ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam fikihnya adalah ini. 1, Imam Nu'man bin Bashir. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Yang pertama, madhab Hanafi. Yang kedua, madhab Maliki. Imam Malik punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal yang mendirikan madhab Hambali. Kesemuanya adalah aswaja. Kenapa aswaja? Manhajnya salaf sama. Oh, Imam Hanafi, di mana persebaran dakwahnya di daerah Pakistan, India, Bangladesh. Kalau kita ke daerah Pakistan, Kashmir, India, Bangladesh, mereka dominan mengamalkan metode fikihnya ala madhab Hanafi. Yang kedua, Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki, di mana penyebarannya di daerah benua Afrika, Libya, Maroko, kebanyakan menggunakan madhab-madhabnya madhab Maliki. Kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i, di mana penyebaran penggunaan pelaksanaannya di Asia Tenggara dari mulai Thailand, Myanmar, Laos, Filipina,
Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, Asia Tenggara dominan amaliyahnya madhabnya Syafi'i. Cirinya mana? Kalau bismillah dikencengin, kalau subuh pakai kunut. Itu adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ahlu sunnah wal jamaah. Yang pakai Hanafi aswaja, yang pakai Maliki aswaja, yang pakai madhab Ahmad bin Hambal yang penyebarannya di Arab, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Qatar, ini semua adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kok Pak Ustadz ahlu sunnah wal jamaah semua kurunnya sama, ringnya, alurnya sama, belajarnya sama, manhajnya salaf daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini bagian fikihnya. Bagian tasawufnya kita mengadopsi kepada Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Oh. Maka 3 dalam pilar aswaja, bagian akidah, bagian ibadah, bagian tasawuf ataupun akhlak. Maka oleh karena itu Islam itu sangat sempurna. Saking sempurna, tidak ada urusan yang belum diatur oleh Islam. Semuanya sempurna. Supaya sempurna, maka ikuti tata cara ibadah, akidah, akhlak tasawufnya kepada orang-orang yang mengikuti jalur ini, yaitu adalah salafuna soleh, yang mana dikerucutkan hasilnya dalam madhab. Ngikutin madhab Hanafi aswaja, ngikutin madhab Maliki aswaja, ngikutin madhab Syafi'i aswaja, ngikutin madhab Imam Ahmad bin Hambal aswaja. Ini adalah salah satu upaya-upaya kita untuk masuk ke sebuah gerbong ahlus sunnah wal jamaah. Sampai sini paham, Pak? Baik, satu lagi. Kok Pak Ustadz di madhab itu kan sekarang yang berguna, yang berlaku cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di Indonesia dominan menggunakan praktek ibadahnya madhab Syafi'i. Kok beda-beda? Nah, bagaimana kalau beda? Disinilah pentingnya kita memahami dalil. Kalau kita ngobrol, diskusi, jangan pakai emosi, jangan ngadu guru. Buka sumbernya mana, bukan katanya. Kata Google, kata YouTube nggak bisa dipakai. Tapi jikalau mana tafsirnya, mana hadisnya, mana pendapat ulamanya, jika ada perbedaan maka saling menghargai. Maka oleh karena itu bagaimana sikap Islam? Nah ini Pak, 1, bila mana ada perbedaan di dalam kehidupan agama, perbedaan itu bisa juga berbuah penistaan. Ada perbedaan, ada penistaan. Bagaimana kalau beda dalam urusan agama? Kita lihat bagaimana sikap kita sebagai orang muslim. 1, bila mana bedanya dalam urusan madhab. Contoh Pak, kalau kita umroh, kalau kita haji. Nah Bang Haji Ahmad, praktek ibadah takbir itu udah rame-rame Pak. Ada yang sidakap di atas dada, ada di bawah perut, ada yang dilepas. Itu perbedaan dalam madhab. Bagaimana kalau perbedaan itu muncul, dan perbedaan itu bisa antar madhab, bisa dalam internal agama? Maka sikap kita saling menghormati, saling menghargai. Ada yang sholat telunjuknya diutek-utek, monggo silakan, yang penting ada dalilnya. Betul Pak? Ada yang takbir caranya begitu, monggo, yang penting ada dalil. Yang penting ngikutin madhab yang 4, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Bila mana Anda berbeda, monggo silakan, saling menghargai, saling menghormat, bukan saling membid'ahkan, bukan saling mengkafirkan apa yang menyesatkan. Nggak boleh kalau selamanya masih ada dalil, saling menghargai, saling menghormati. Tapi kalau sudah menistakan,
bagian-bagian yang inti internal dalam agama maupun eksternal di dalam agama. Umpama dulu ada Ahmad Musadek ngaku-ngaku jadi nabi, padahal mah dia tapa di Gunung Salak. Orang mah di Gunung Salak dapat natalos, dia mah dapat menanggapi wahyu. Oh, ini internal, ngaku-ngaku nabi, kagak boleh. Nah, yang begini bukan perbedaan yang kudu dihormati, tapi kudu ditolak. Kenapa? Karena ini bukan perbedaan, tapi penistaan. Berbeda bukan dalam masalah ibadah, dalam masalah fundamental yang paling inti dalam masalah ibadah. Apalagi bila mana dari faktor eksternal. Contoh dulu, ada yang buat karikatur nabi, kartun nabi, nggak boleh. Maka bukan menghormati, itu kan hak asasi manusia, dilihat dari seni katanya, masalah masing-masing nggak bisa, karena ini berkaitan dengan bagian hal-hal yang perlu disepakati oleh umat Islam. Maka bila mana ada yang begini, bukan menghormati tapi menolak dan membantah kalau berbeda dalam masalah agama. Tetapi jika dalam inti-inti agama tidak boleh kita toleransi. Maka oleh karena itu, bila mana ada perbedaan, ini cuma kebinekaan saja, perbedaan. Tapi jikalau penistaan, ini namanya penyimpangan, bolin, kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar. Contoh perbedaannya, Pak. Nah, ini contoh. Kalau kita sujud, lutut dulu, tangan dulu. Lutut dulu, tangan dulu. Nah, coba kita bagi dua nih, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan kalau sujud, lutut dulu, tangan dulu. Lutut dulu. Yang sebelah kiri, lutut dulu, tangan dulu. Lutut dulu. Boleh gak pakai tangan? Boleh gak pakai tangan? Nah, yang pakai lutut kalau sujud, lutut dulu, itu adalah tata cara madhabnya madhab Syafi'i, aman. Tapi kalau sujud tangan dulu yang turun, itu tata cara madhab Maliki. Boleh gak dipakai? Boleh. Karena apa? Karena itu bagian sunnah. Di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang muttafaq alaih, yang harus sama, nggak boleh beda. Contoh, berdiri. 2, ruku. 3, sujud. Nggak boleh beda, harus sama. Tapi ada hal-hal mukhtalaf alaih yang boleh berbeda dalam praktek ibadah. Itu nggak masalah kalau beda. Contoh, ketika kita takbir, Pak. Takbir, nih versinya, versi Madhhabul Arba'ah. Kalau takbirnya takbir madhab Hanafi, Allahu Akbar, si dakapnya di bawah pusar. Oh, Pak, madhab Hanafi. 1. Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki 2 caranya. Allahu Akbar, dilepasin, tangannya dilepasin. Nah, kalau umroh, kalau haji ada yang begitu, ngapain lu? Lagi sholat itu. Lagi sholat, ada di bawah pusar, itu pun madhab Maliki. Nah, kalau madhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Nah, kita Allahu Akbar, tuh madhab Syafi'i. Madhab Ahmad bin Hambal fauqa shodri, di atas dada, Allahu Akbar. Oh, ini madhab Ahmad bin Hambal. Dari takbir ke taker, yang dipakai tata caranya apa ketahuan. Boleh beda? Boleh, monggo silakan. Yang penting punya punya dalil. Oh, mana gambarnya? Nah, ini. Oh, Pak, beda-beda sholatnya. Ada yang ke bawah tangannya, ada yang sidatok. Karena ini semuanya bagian daripada khilafiyah yang boleh berbeda. Oh, gitu. Ada yang nyantai abai, ada yang busuk ada baik, ada begitu. Ini bagian-bagian yang jikalau kita nemuin jangan kaget, karena ini diperbolehkan khilafiyah seperti ini menggunakan mazhabnya masing-masing. Ada nggak sikut-sikutan, Pak? Nggak ada. Nyantai kenapa? Pakai ilmu semuanya. Coba gak pakai ilmu, ngapain lu begitu? Enggak, untarnya
ujung-ujungnya tunggu di belakang ya, kita mau ngobrol. Kenapa? Kalau tahu ilmu nyantai-nyantai aja, nggak ada cocok. Oh, kenapa? Karena kondisi ibadahnya pakai ilmu, bukan pakai hawa nafsu. Tak ngadu guru, kata guru saya begini, kok ilah ngadu guru tanya. Maka inilah kita perlu pengetahuan amaliyah ibadah supaya kita bisa toleransi bila mana ada perbedaan. Sebelum dilanjutkan, bila mana ada yang ditanyakan dipersilakan. Ya, silakan yang ingin bertanya kita kasih waktu, dipersilakan. Yang bertanya dikasih bonus air karomah FS 3 gratis. Ya ada dulu. Ya, bisa aja bersuara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Jamsuar dari Cibias. Alhamdulillah bisa hadir di kajian info. Semoga para peserta selalu. Yang ingin saya tanyakan, saya kan emang tinggal berdekatan dengan orang-orang salafi, kadang pun sholat berdekatan dengan mereka. Nah, kadang ketika gerakan sholat itu, kadang kita merasa terganggu dengan entah dia cara kakinya terlalu mendesak ke kita, ataupun ketika rukunya tangannya terlalu melebar gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana kita yang emang tiap hari berdampingan dengan mereka, apakah harus bikin sholat sendiri sholatnya, ataupun emang udah ikutin karena sama-sama punya ilmu? Mungkin itu yang jadi pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Monggo dipersilakan. Bapak Ismail Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, terkadang orang ada yang ketika takbiratul ihram sedekahnya dia pakai mazhab Maliki, tapi kemudian rukunya dia pakai ruku Syafi'i. Boleh nggak seperti itu Pak Ustaz? Yang mencampur adukan dari beberapa mazhab. Iya. Ya, terima kasih, itu aja. Ya, mencampur adukan mazhab. Ada lagi, silakan. Ya, Ustaz Sahrudin. Mencampur adukan mazhab diantaranya kalau kawin kontrak itu kan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya tanyakan tadi terkait Ustaz Jamsuar, ini unek-unek dalam hati sih sebetulnya yang terkait salafi gitu ya. Apakah salafi itu di masa sekarang itu masih ada? Nah, itu kan ada misalnya pesantren salafi yang soalnya yang saya tahu ya, salafus soleh itu adanya di zaman Nabi gitu ya. Apakah berlaku salafi di masa sekarang? Terima kasih. Terakhir, satu lagi, ayo silakan Bapak Herman Juain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya sering melihat dari grup ke grup terjadi sebuah biasanya Pondok Muhammadiyah atau NU gitu ya. Tapi kembali lagi terkadang kita menuduh seorang terjun ke satu golongan, tapi pribadi ini nggak pernah atau kurangnya merangkul dalam golongan yang kita jalani itu. Contohnya, saya bisa hadir di malam Rabu Al-Huda ini karena rangkulan zaman gitu ya. Dan orang-orang yang terjun ke golongan Muhammadiyah atau yang lainnya, mungkin dari pribadi kita juga yang kurang merangkul untuk mereka-mereka terjun bareng sama kita. Dan yang saya tanyakan, tadi kan ada 73 golongan, biar saya nanti ikuti nggak akhir.
nama golongan tersebut apa-apa gitu. Waduh. Iya gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan, silakan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan kenyamanan, ketumahninahan dalam beribadah. Selama kita paham, selama kita mengerti, saya sampaikan satu contoh. Dalam hikayat yang sudah masyhur di kalangan para ulama, Buya Hamka itu pernah sholat subuh dengan Kiai Haji Idham Khalid. Notabene Buya Hamka Muhammadiyah. Kiai Haji Idham Khalid pada saat itu adalah ketua NU. Muhammadiyah dengan NU sholat subuh berjamaah, dua-duanya kagak cekcok. Imamnya Buya Hamka kagak kunut, belakangnya aswaja mantep biasa kunut, enggak sikut-sikutan. Kenapa? Dua-duanya ibadah pakai ilmu, bukan untuk ego-egoan. Maka selama kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, yang salah bukan orang, yang salah kita kagak ngerti tata cara ibadah orang, betul Pak? Kenapa orang agak begitu sikutnya? Karena memang amaliyah mereka begitu, disunahkan merenggangkan sikut, membedakan antara sujud laki-laki, sujud perempuan. Kita aja yang sok-sok bener, padahal kita prakteknya laki-laki, pada sujudnya gaya perempuan. Betul Pak? Maka kakinya dilebarin, sikutnya dilebarin, karena memang dalam kaidah-kaidah madzhab tertentu begitu. Ketika kita sebar ke mereka, jangan merasa resah, jangan merasa tidak nyaman. Berarti bila mana enggak nyaman, enggak kok dipertanyakan niat ibadahnya lillahi ta'ala atau karena apa? Betul Pak? Pertanyaannya, masjid itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, orang siapapun masuk boleh, betul Pak? Saya tanya ke Al-Huda, boleh madzhab Hanafi sholat di sini? Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali? Karena masjid ini bukan masjid keluarga, masjid umat, kepentingan umat untuk seluruh orang muslimat, betul Pak? Ketika ketidakcocokan, ketidakkenyamanan, bukan pindah masjid apalagi ngebangun mushola, ramein masjid yang ada. Kenapa? Masjid tempat ibadah adalah aurat kampung yang harus sama-sama kita tutupi. Jangan buka lubang yang baru, lubang yang pertama aja belum ketutupi. Jangan buka aib yang lain lagi, nanti tambah repot. Maka saatnya kita sholat bukan untuk sebuah kepentingan, tapi lillahi. Semakin lillahi ta'alanya kenceng, kita lihat kenapa Baitullah Masjidil Haram min kulli fajjin amik, dari 4 penjuru mata angin datang semuanya ke sana, betul Pak? Amerika datang, Eropa datang, Indonesia datang, Afrika datang. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika membangunnya lillahi. Ketika sebuah tempat dibangun lillahi ta'ala, maka daya magnetnya akan menyedot dari 4 penjuru mata angin. Bila mana ada satu tempat ibadah sepi, tanya niatnya dulu, ngapain niatnya, betul Pak? Baitullah, Ka'bah banyak tiap tahun. Kenapa? Daya magnetnya kuat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menyontohkan, tergantung innamal a'malu, maka Allah akan hantarkan dari siapa saja, arah mana saja, tamu kapan saja, online 24 jam penuh. Kenapa? Magnetnya lillahi. Yang kedua, boleh nggak mencampur adukan ibadah dalam usul fikih, namanya talfik. Talfik itu yang tidak boleh dalam hal-hal yang inti. Contoh Pak, wudunya wudu madhab Maliki. Kalau wudu madhab Maliki, gesekan sama perempuan kagak batal Pak. Tapi sholatnya gaya Syafi'i nggak boleh. Contoh, wudunya wudu Maliki,
gesekan sama bini, sholat. Karena wudhunya pakai madhab Malik, sholatnya pakai Syafi'i, nggak boleh. Kenapa? Kalau sholatnya Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wudhunya orang yang madhab Syafi'i, gesekan sama perempuan, nggak boleh dicampur aduk. Itu namanya talfik alias madhab oplosan. Oplosan. Tapi kalau talfiknya di bagian sunnah, menurut para ulama hukumnya makruh. Contoh, takbirnya takbir ala Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar. Tapi pas rukunya pakai Syafi'i, boleh nggak Pak? Boleh, karena ini hanya mencampur adukan, mengkolaborasi hal-hal yang sunnah. Yang tidak boleh mencampur adukan hal-hal yang fardu, maka itu membatalkan bahkan haram. Yang ketiga, salafi masih ada nggak sih sekarang? Nah, ini agar ada panjang, apalagi pertanyaan keempat. Sebutin Pak Ustadz yang 73 golongan. Dah ini mah sampai sahur. Ada aja nanyanya. Itu mah bukan nanya, ngerjain. Atau suruh nyebutin lah ilah. Yang pertama, salafi itu dari mana asal mulanya? Kata Rasul, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa emas adalah masaku, adalah mas sahabat. Rasul punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya atba'ut tabi'in. Orang-orang yang hidup 300 tahun pertama masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in disebut salaf. Jadi kalau ada sekarang nyebutin anak salaf, kolot banget atuh. Kudunya salaf mah mereka orang-orang yang hidup 300 tahun pertama. Yang hidup di zaman sahabat ketemu Rasul. Yang hidup di tabi'in, hidup atba'ut tabi'in 300 tahun pertama disebut salafuna soleh. Di sana belum ada madhab. Kenapa? Bila mana ada masalah langsung nanya ke Rasul. Saya mah katanya nggak pakai madhab. Illallah. Kalau langsung gaya manhaj, kita hidupnya kudu zaman sahabat, nggak pakai madhab. Betul Pak? Karena sahabat, tabiin nggak ada madhabnya. Kenapa? Kalau ada masalah langsung nanya ke Rasul, nggak ada madhabnya. Setelah Rasul wafat, sahabat wafat, tabi'in, maka ada madhab. Resume istinbat breakdown namanya madhab. Sekarang nggak bisa pakai manhaj. Kalau manhaj, kita kudu hidup di zaman sahabat, baru pakai manhaj. Saya mah katanya manhaj salaf, nggak pakai madhab. La ilaha illallah, kurang shopping, kurang ngopi. Sekarang mah ada madhabnya udah mateng. Ngapain kalau ke Jakarta jalan tol udah ada, jangan milih ke hutan babat hutan. Jalan udah ada, jalan udah enak, tinggal pakai jalan tol, blenyeng nyampe Tanah Abang. Betul Pak? Saya mah pakai manhaj katanya, ngolah sendiri. Iya, apruk-aprukan ke Cilengsi ke Jonggol. Untung kagak nyampe dicaplok sama singa. Capek-capek ngapain? Ada madhab tinggal pakai. Jangan anti madhab. Karena sekarang masanya masa taklid. Tinggal ngekor, tinggal ngikutin. Bukan ngolah. Kalau ulama-ulama daripada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, beliau-beliau memang adalah orang-orang yang hidup salafuna soleh. Maka pakai manhaj. Ketika sudah tidak ada, maka semua argumentasinya dikumpulkan, namanya jadi madhab. Sekarang kita ibadah bukan pakai manhaj, tapi pakai madhab. Maka orang yang tidak menggunakan madhab, anti manhaj, bermasalah. Madhabnya madhab apa? Orang yang beribadah menggunakan manhaj, tidak menggunakan madhab, berarti dia sudah menciptakan madhab baru. Madhab apa namanya?
Sedangkan di dunia sekarang yang diakui hanya 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di luar itu tidak boleh dipraktekkan. Bila mana menciptakan yang baru berarti madhab baru, tidak boleh, batal. Oh Pak, begitu. Itu salah. Nah, kita ngikutin madhab Hanafi umpama, ngikutin Maliki, ngikutin Syafi'i, ngikutin Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu manhajnya manhaj salaf. Manhajnya, hasil manhajnya dijadiin madhab secara tidak langsung. Bila mana kita mengadopsi, ngikutin salah satu 4 madhab, kita sudah bermanhaj. Madhabnya antum apa? Saya madhabnya madhab Hambali, berarti antum manhajnya salafi. Selesai. Karena Imam Hambali manhajnya salaf, Imam Syafi'i manhajnya salaf, Imam Maliki manhajnya salaf, Imam Hanafi manhajnya salaf. Sekarang tinggal pakai madhab, bukan pakai manhaj. Paham Pak? Maka bila mana yang anti madhab dia menggunakan manhaj, berarti seakan-akan dia membuat madhab baru. Sedangkan madhab yang diakui sekarang cuma 4. Yang terakhir nanti dilanjutkan kapan-kapan. Itu mah jebakan Batman nanyanya. Pak usah disebutin 72 golongan. Wa ilaha illallah. Baik, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan pada malam hari ini, mudah-mudahan muzakarah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar amalia kita yang kita lakukan semakin bermutu dengan ilmiah kita, agar asar peninggalan orang tua kita, guru-guru kita terus mengalir, kita amalin, kita kompak, kita istiqomah agar menjadi amal jariah insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang Allah, selesai tampil kita pada malam ini indah dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan menambah khusyuk dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita semakin sempurna. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina subhanallahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa wajhihi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا وارزقنا حلالا ونعوذ بك من علم لا ينفع لا يقوى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسئات الكرمين. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسئات الكرمين.
Assalamualaikum bil haqi Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bil qawati Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bima alam tanah